Di dalam anime Naruto, tepatnya di bagian ujian Chunin, tes pertama dari ujian Chunin ini adalah ujian tertulis, di mana tujuan sebenarnya dari tes ini adalah menguji cara dari para ninja-ninja bawah kencur ini dalam mengumpulkan informasi. Ya, di dalam tes ini mereka itu diharuskan mencontek jawaban orang lain karena soal yang diberikan kepada mereka merupakan soal yang sangat susah bagi ninja selevel Genin. Dan oleh karena hal itu, panitia pun secara diam-diam menempatkan beberapa orangnya di tengah para peserta ujian sebagai mangsa empuk untuk mereka contek nanti. Tapi tentu saja mencontek secara terang-terangan akan didiskualifikasi dan dianggap gagal di dalam ujian. Jadi para Genin ini akan berusaha sehalus mungkin untuk mencari jawaban, atau jika tidak para pengawas akan mengeluarkan mereka jika mereka itu ketahuan mencontek secara terang-terangan sebanyak 5 kali. Nah, setelah melihat semua cara peserta ujian Chunin ini mencontek, admin di sini mau ngebahas cara mencontek dari yang paling ampas sampai yang paling epic di dalam ujian ini. Jadi seperti biasa tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Untuk cara mencontek yang ampas ada 3 orang. Pertama, kita bisa lihat caranya si Tenten. Cara si Tenten ini adalah cara paling ampas dari semua cara mencontek yang ditunjukkan dalam ujian Chunin ini, di mana Tenten menggunakan cermin yang dia tancapkan di langit-langit ruangan ujian, dan dia menggunakan benang untuk mengendalikan cermin tersebut untuk mengumpulkan jawaban dan mengirimkannya kepada Rock Lee. Cara ini admin bilang cara paling ampas karena punya banyak kekurangan dan seharusnya sangat mudah ketahuan, karena para pengawas ujian itu harusnya bisa lihat dengan jelas kalau ada cermin yang tidak normal tiba-tiba saja nancap di langit-langit ruangan. Belum lagi suara dari cermin yang digerakkan dengan benang ini akan menimbulkan suara berisik yang menarik perhatian, dan juga ada efek lain berupa pantulan cahaya dari cermin ini yang tentu akan membuat cara ini menjadi semakin ampas. Lagian bagaimana ceritanya si Tenten itu bisa menancapkan cermin sebesar ini di langit-langit ruangan itu menggunakan kunai tanpa ada satu orang pun yang sadar, baik dari peserta ujian maupun para pengawas. Lalu kemudian yang kedua ada cara Kankuro. Kankuro menggunakan salah satu bonekanya untuk menyamar sebagai pengawas ujian dan melihat jawaban dari peserta lain kemudian memberikan jawaban tersebut kepada dirinya. Cara ini sangat beresiko tinggi ketahuan karena macam mana ceritanya tidak ada pengawas ujian yang sadar kalau tiba-tiba ada satu orang tambahan yang muncul di antara mereka. Seharusnya si Kankuro ini sudah kena diskualifikasi saat minta izin ke kamar mandi berdua dengan bonekanya itu. Tapi berhubung cara ini kayaknya cuma dihitung sebagai satu kali percobaan mencontek, jadi si Kankuro ini masih dianggap aman dan bisa terus melanjutkan ujiannya. Kemudian cara ketiga ada cara si Kiba. Nah, si Kiba ini menggunakan anjingnya untuk mengumpulkan jawaban dari peserta lainnya, dan si anjing ini memberikan jawaban ujian itu kepada Kiba dengan cara menggonggong. Cara ini admin masukkan ke dalam daftar ampas adalah karena cara si Kiba ini sangat jelas dan sangat mencolok. Lagian siapa juga yang tidak sadar ada anjing di atas kepalanya yang selalu menggonggong, dan si Kiba itu tahu-tahu saja langsung menulis jawaban pada kertas ujiannya tersebut. Tapi ya kayaknya hal ini masih bisa ditolerir karena memahami bahasa anjing itu memang susah. Dan kalaupun ketahuan, panitia pun tidak bisa membuktikan Kiba mencontek menggunakan anjingnya itu karena para pengawas pun belum tentu bisa memahami apa yang anjing Kiba ini katakan. Jadi ya cara Kiba ini sebenarnya tidak begitu ampas. Tapi meski begitu, alasan admin tetap memasukkan cara Kiba ini ke dalam kelompok yang ampas adalah karena di dunia Naruto itu sebenarnya tidak aneh kalau ada ninja yang menggunakan binatang sebagai partner mereka. Jadi gerak-gerik si Akamaru ini yang sangat mencurigakan akan membuat Kiba ini menjadi sangat mencolok. Dan ditambah suara Akamaru yang tidak bisa diabaikan pada sunyinya ruangan ujian itu akan membuat Kiba ini menjadi terlalu mencolok dan pasti akan menjadi pusat perhatian. Nah, kemudian dari cara mencontek yang ampas ini, kita beralih ke cara mencontek yang epic. Di sini ada 6 orang atau 6 cara yang admin masukkan ke dalam kelompok, yang cara nyonteknya itu sangat epic dan sangat susah ketahuan. Nah, pada urutan ke-6 ada Ino. Dengan teknik Shintenshi no Jutsunya, Ino bisa mengambil kesadaran orang lain secara diam-diam dan melihat semua jawaban ujian orang tersebut secara bebas. Lalu setelah tahu jawaban dari soal-soal ujian itu, dia tinggal menggunakan jurusnya lagi untuk memasuki tubuh satu rekan timnya, sehingga rekan satu timnya itu pun bisa menjawab soal ujian itu tanpa kesulitan sama sekali. Nah, alasan admin meletakkan cara Ino ini di nomor 6 adalah karena cara ini sangat bergantung dengan daya ingat si Ino ini. Dia harus memastikan kalau dia itu benar-benar mengingat semua jawaban ujian tersebut. Yang mana ini berarti keberhasilan menjawab soal ujian itu bergantung kepada seberapa bagus daya ingat si Ino ini. Belum lagi di saat Ino akan mengaktifkan jutsunya, dia harus berpose dan mengarahkan tangannya itu langsung ke arah targetnya, di mana ini akan membuat gerakan yang sangat mencurigakan dan akan membuat pengawas sangat mudah menyadari hal tersebut. Dan yang terakhir, cara ini cuma akan berhasil jika Ino itu tidak duduk di bangku area depan, karena kalau dia duduk di area depan, maka Ino harus bersusah payah memutar badannya dan berpose
agar dia itu bisa memasuki orang lain. Yang mana tentu hal ini akan membuat Ino itu menjadi pusat perhatian pada ruangan ujian tersebut. Lalu kemudian nomor 5 ada Sasuke. Nah, dengan mata Sharingannya, Sasuke bisa mengcopy gerakan dari orang lain. Dan dari mengcopy gerakan tersebut, Sasuke bisa menulis ulang jawaban yang sama seperti jawaban dari orang yang dia tiru. Nah, cara Sasuke ini memang terdengar sangat hebat dan tanpa celah. Tapi alasan admin meletakkan Sasuke di posisi kelima ini adalah karena beberapa hal. Misalnya, mata Sharingan yang aktif akan membuat orang lain tahu kalau Sasuke itu sedang mengaktifkan kemampuan matanya. Tapi hal ini masih terbilang aman, karena belum tentu orang lain tahu apa yang Sasuke lakukan dengan kemampuan matanya tersebut. Satu-satunya kelemahan terbesar dari cara Sasuke ini adalah dia hanya meniru jawaban dari gerakan yang sedang dilakukan oleh targetnya. Yang mana ini artinya jika Sasuke mulai meniru jawaban di tengah jalannya ujian dan bukannya di awal ujian, maka tentu saja soal-soal yang sudah terlewatkan akan sulit Sasuke ini tiru, karena sebagian besar targetnya itu sudah berada di soal-soal yang terakhir. Belum lagi jika Sasuke itu duduk di bagian area depan, maka cara ini akan sangat sulit dilakukan dan bahkan tidak bisa digunakan karena memutar kepalanya untuk melihat target di belakangnya itu akan sangat beresiko. Kemudian lanjut di nomor 4 ada Dosu. Nah, ninja dari desa TikTok ini sebenarnya ingin admin letakkan pada posisi yang pertama karena cara menyonteknya itu yang sangat sulit untuk diketahui, dimana hanya dengan mendengarkan suara dari orang yang sedang menulis jawaban saja membuat si Dosu ini menjadi tahu apa yang sedang ditulis oleh orang tersebut. Tentu hanya dengan berdiam diri dan mendengarkan secara fokus saja selama ujian tidak akan membuat si Dosu ini dicurigai sedang mencontek. Dan lagian bagaimana cara pengawas bisa tahu kalau si Dosu ini sedang mencontek kalau mereka bahkan tidak bisa membuktikan hal tersebut sama sekali. Nah, alasan admin tidak jadi meletakkan si Dosu ini pada posisi yang pertama bukan karena admin rasis dan tidak ingin anak dari desa TikTok ini menjadi posisi yang pertama, tapi hal itu dikarenakan alasan yang sama dengan Sasuke, di mana cara ini tidak efektif jika digunakan pada saat pertengahan ujian. Nah, jika Dosu berhasil menyadari tujuan dari ujian itu memang untuk mencontek dari awal, maka cara ini tidak akan menjadi masalah. Namun jika dia sadarnya di tengah ujian di mana beberapa soal sudah selesai dijawab oleh target yang akan dia contek, tentu jawaban yang dia kumpulkan itu akan cuma sebatas apa yang targetnya itu tulis saja. Tapi ya, cara ini memang sangat epik. Bahkan tidak peduli si Dosu ini mau duduk dimanapun, dia tetap bisa mendapatkan jawaban kalau dia itu tetap bisa fokus mendengarkan suara tulisan dari si targetnya. Kemudian selanjutnya pada nomor 3 ada Gaara. Dengan kemampuan mata ketiganya ini, Gaara bisa mendapatkan jawaban dari target manapun di ruangan ujian tersebut. Dia bisa mengendalikan mata itu secara bebas, dan juga dia bisa membuat mengalih perhatian berupa butiran-butiran pasir yang mengganggu pemandangan targetnya, sehingga aksi yang dia lakukan itu memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Nah, mungkin kelemahan dari cara Gaara ini adalah Gaara yang harus menutup satu matanya, di mana ini akan membuat Gaara itu terlihat mencurigakan. Tapi ya, mau ada peserta yang menutup satu matanya, dua matanya, atau ketiga matanya pun tidak ada masalah. Yang menjadi masalah sebenarnya itu adalah mata ketiga Gaara ini yang terlalu mencolok, sehingga membuat mata tersebut menjadi mudah ketahuan oleh para pengawas ujian. Tapi hal ini pun sepertinya tidak terlalu menjadi masalah, karena kalaupun pengawas mendapati ada mata yang melayang di atas kertas jawaban seseorang, pengawas itu pun juga tidak akan semerta-merta tahu siapa yang memiliki mata tersebut. Jadi ya, meski mata ketiganya itu ketahuan, Gaara ini tetap akan aman dari kecurigaan para pengawas. Lalu kemudian pada urutan kedua ada Hyuga Neji. Nah, berbeda dengan Sasuke yang menggunakan Sharingannya untuk meniru gerakan targetnya saat menulis jawaban, Byakugan milik Neji ini bisa to the point langsung melihat semua jawaban yang ada di ruangan ujian tersebut. Dengan kemampuan Byakugan yang bisa melihat hampir 360 derajat dan bisa menembus objek, mata ini memang sangat cocok untuk tugas mengumpulkan informasi seperti ini. Kelemahan cara ini cuma terletak pada penampilan Neji yang akan terlihat sangat jelas saat mengaktifkan Byakugannya, di mana saat mata ini digunakan, bakalan ada urat-urat yang muncul di sekeliling mata penggunanya. Tapi hal ini sebenarnya bisa diakali dengan Neji yang memasang pose pura-pura tidur, atau Neji yang mengatur rambut panjangnya itu agar menutupi area matanya tersebut. Lalu kemudian untuk yang terakhir pada posisi pertama ada duta introvert kita, yaitu Shino. Nah, sama seperti Gaara tadi, Shino ini bisa mendapatkan jawaban yang dia mau dari seluruh ruangan ujian menggunakan serangganya. Tapi bedanya dengan cara Gaara, serangga yang Shino ini sebarkan ke seluruh ruangan itu tidak akan memberikan sedikit pun kecurigaan kepada pihak pengawas, karena adanya serangga di tempat seperti itu adalah hal yang sangat normal. Nah, selain resiko ketahuan yang sangat kecil, Shino seharusnya juga bisa mengirimkan jawaban yang dia peroleh itu kepada rekan satu timnya, di mana tentu rekan satu timnya akan mengetahui petunjuk yang diberikan serangga-serangga yang bergerak tidak wajar di sekitar mereka itu adalah jawaban dari soal ujian yang diberikan oleh teman mereka yang bisa mengendalikan serangga.
Nah, mungkin satu-satunya kelemahan dari cara Shino ini adalah para pengawas akan menaruh rasa curiga melihat adanya gerakan-gerakan mencurigakan dari serangga yang selalu ada di sekitar tempat duduk Shino ini. Tapi ya tetap saja pengawas yang sadar akan menganggap itu adalah cara mengumpulkan informasi yang sangat bagus dan cuma akan menghitungnya sebagai aksi mencontek sebanyak 1 kali. Ya sebenarnya hampir semua cara mencontek yang kita bahas dari tadi itu memang sudah diketahui oleh para pengawas ujian Chunin ini. Alasannya ya karena mereka itu adalah ninja elit berpengalaman dan tujuan mereka itu memang untuk menilai seberapa lihai para genin ini dalam berperan sebagai ninja yang mengumpulkan informasi. Jadi sekali 2 kali ketahuan dalam mencontek itu masih dalam batas wajar dan para peserta itu tidak akan langsung dikeluarkan. Dan ya kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.